Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam, yang dimana kita masuk kepada babul ghusl, bab yang menerangkan tentang mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil khusus berkaitan tentang masalah mandi wajib, yaitu mandi janabah. Perlu diketahui ikhwan fi din, a'azani wa azakumullah, ibadah mandi ini atau mandi yang dilakukan tidak lain adalah untuk membersihkan hadas besar. Karena dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Allaha la yakbar salata ahadikum idza ahdasa hatta yatatahhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat salah seorang kalian yang sedang berhadas sampai dia tersebut bersuci. Hadas kecil mensucikannya dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar mensucikannya dengan mandi. Bil khususnya bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah sholat. Mandi wajib itu dilakukan kalau seandainya kita mendapatkan satu di antara 4 hal berikut ini. Yang pertama, khurujul mani, keluar air mani, baik itu dalam kondisi yaqdhah atau yaqidhah, dalam kondisi yang terbangun, sadar seperti sekarang ini, seperti hubungan suami istri misalnya, atau dalam kondisi finnaum, mimpi basah. Ketika dia bermimpi kemudian keluar air mani, maka wajib untuk mandi. Berdasarkan hadis dari Ummu Sulaim yang pada saat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, idza ihtalamatil mar'atu hal 'alaiha al-ghusl?" Kalau seandainya seorang wanita bermimpi, apakah dia tersebut juga wajib mandi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, "Na'am idza ra'atil ma'." Ya, kalau seandainya dia mendapatkan air mani. Artinya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Abu Dawud, ya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Tirmidzi, menunjukkan bahwasannya perempuan pun juga
untuk mendapatkan air mani juga sebagaimana laki-laki kalau dia tersebut bermimpi basah. Dan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya di sini sesungguhnya wajibnya mandi kalau kita tersebut mendapatkan air mani, baik dalam kondisi hubungan suami istri ataupun dalam kondisi bermimpi basah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tersebut wajib untuk mandi jika kita melakukan hubungan suami istri meskipun tidak keluar. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza jalasa baina sya'biha al-arba summa jahadaha, jika salah seorang di antara kalian menggauli istrinya, faqad wajibal ghusl atau faqad wujibal ghusl, maka dia wajib untuk mandi, wa illam yanzil, meskipun dia tersebut tidak keluar air mani maksudnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, idzal taqa al-khitanu al-khitana fawajibul ghusl wa illam yanzil. Apabila khitannya laki-laki ketemu dengan khitannya perempuan, maka wajib mandi meskipun tidak keluar. Artinya sekedar bertemu antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, maka wajib mandi. Dan ini sepakat para ulama tentang masalah yang demikian. Nah, itu yang kedua, wajib mandi kalau hubungan suami istri meskipun tidak keluar sekalipun. Yang ketiga adalah berkaitan tentang perempuan, yaitu masalah haid. Kalau mereka sudah suci dari haidnya, maka dia tersebut wajib untuk mandi. Dan yang keempat adalah habis selesai dari masalah nifas. Perlu diketahui tentang masalah haid, itu darah hitam yang keluar di setiap bulan dari wanita yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk perempuan keturunan Adam alaihissalam. Manusia perempuan setiap bulannya datang yang namanya tamunya tersebut. Para ulama berikhtilaf tentang masalah kapan, berapa banyaknya, Yang jelas yang menjadi kebiasaan wanita tersebut 6 hari atau 7 hari. Sedangkan perbedaan antara darah nifas dengan darah istihadah, darah penyakit, kalau darah haid dengan darah istihadah, adapun perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah itu darah penyakit. Kalau darah haid itu warnanya hitam. Kalau sedangkan darah istihadah, darah penyakit, itu warnanya merah. Kalau darah haid yang kedua itu likat, atau dalam artian padat, kental. Kental. Sedangkan darah istihadah, darah penyakit, itu encer. Kemudian kalau darah haid itu tidak bisa membeku, sedangkan darah istihadah bisa membeku. Nah, itu perbedaan antara haid dan istihadah. Kalau istihadah itu dialami wanita. Nah, wanita itu normalnya berapa hari? 6 hari atau 7 hari. Sebagian ulama mengatakan darah haid itu paling lamanya 14 hari. Artinya hari ke-15 dia mengeluarkan darah, berarti itu darah penyakit. Meskipun sebagian ulama mengatakanlah batasan paling lamanya itu
tergantung wanitanya. Artinya tidak bisa dibatasi tersebut karena tidak ada hujjah dalil yang menerangkan yang demikian. Seperti Ibnu Taimiyah dan juga ulama sekarang seperti Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya tidak ada batasan baik masa pendeknya ataupun masa lamanya. Jadi si wanita itu harus mengerti tentang keadaannya. Artinya dia harus membedakan antara darah haid dengan darah istihadah atau darah penyakit. Sedangkan darah nifas itu darah yang keluar habis melahirkan, baik itu sesar ataupun normal ataupun perempuan yang keguguran. Darah yang keluar itu adalah darah nifas. Paling lamanya perempuan mendapatkan darah nifas sebagaimana dikatakan oleh Bunda Ummu Salamah itu adalah 40 hari. Jadi hari ke-41 masih mengeluarkan darah, berarti itu darah apa? Darah istihadah, darah penyakit. Sedangkan batasan paling pendeknya darah nifas itu tidak ada batasannya. Bisa saja hari ini melahirkan, tahu-tahu setelah 3 hari darah nifas tersebut tidak keluar lagi. Berarti si perempuan tersebut sudah suci, maka dia wajib untuk mandi kalau bisa mandi. Ya, kalau seandainya tidak bisa mandi karena habis operasi sesar misalnya, dilarang oleh dokter terkena air dulu, maka diganti dengan tayamum. Nanti kita habis mandi insya Allah membahas masalah tayamum. Nah, itu 4 hal yang dimana seseorang wajib untuk mandi kalau mendapatkan satu di antara 4 hal tadi. Nah, sedangkan mandi sunnah nanti kita akan membahas setelah ini. Setelah kita mengajarkan tentang tata cara mandinya Nabi SAW dalam masalah mandi wajib ini. Ada 2 hadis yang menerangkan tentang masalah mandi janabahnya Rasulullah SAW. Pertama hadis yang dari jalannya Bunda Aisyah. Yang kedua hadis dari Bunda Maimunah. Nah, hadis Bunda Aisyah ini lebih lengkap, ya. Artinya mencakup segalanya. Kita lihat dari hadis Bunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau berkata atau bertutur atau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabah yabda'u fayaghsil yadayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tersebut mandi janabah, beliau memulai dengan membersihkan kedua telapak tangan beliau. Disebutkan kita ini di dalam masalah apapun habis bangun tidur hendaknya membersihkan kedua telapak tangan, paling afdalnya 3 kali. Nah, tentunya sebelum membersihkan kedua telapak tangan ini membaca bismillah, karena segala sesuatu tersebut, ya, seperti wudu, tayamum, termasuk mandi juga dimulai dengan bismillah. Tapi berhubung di kamar mandi kita tidak mungkin mensarahkan atau menampakkan bismillah tersebut. Yang ada bismillah kita tersebut kita ucapkan di luar kamar mandi. Dan bismillah yang kita ucapkan itu sudah diwakili oleh doa ketika kita masuk kamar mandi. Kalau kita masuk kamar mandi berdoa apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, bismillah itu sudah mewakili untuk mandi janabahnya kita. Setelah itu Rasulullah membersihkan kedua telapak tangan beliau sebanyak 3 kali. Ya, sekali sudah cukup sebenarnya, tapi yang afdal 3 kali. Thumma yufrigu biyamini ala shimalihi fayaghsil farjahu. Kemudian beliau tersebut yang ketiga membersihkan kemaluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Mengambil air dengan tangan kanan kalau misalnya kita mandi lewat bak misalnya. Adapun lewat shower langsung, ya bisa aja kita begini misalnya, nggak masalah. Yang jelas kalau lewat bak misalnya kita mengambil air dengan tangan kanan, kemudian membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Setelah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, yang keempat yang dilakukan oleh Nabi Sallam,
thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudunya salat. Kata para ulama, di sini menunjukkan wudu secara sempurna. Artinya dari membersihkan kedua telapak tangan, ya, berkumur-kumur, kemudian membersihkan hidung, istinsyaq, kemudian istinsar, mengeluarkan kotoran yang ada di hidung, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan sampai ke siku, yang kanan dulu 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali, kemudian mengusap kepala, kemudian membersihkan kaki atau membasuh kaki sampai ke mata kaki. Kata para ulama, ini yang afdal dari zahir hadis ini. Meskipun hadis Bunda Maimunah menjelaskan Rasulullah SAW mengakhirkan pembasuhan kedua kaki tersebut. Kata para ulama, ya, menjelaskan bahwasannya itu ringkas. Yang hadis Bunda Maimunah itu untuk meringkas. Boleh seperti itu, kita meringkas mandi. Tapi yang sempurna, yang afdal, hadis Bunda Aisyah ini. Artinya sempurna betul-betul. Ala kulli hal, inilah yang paling benar. Makanya kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi, kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengatakan, tahapan yang keempat yang kita lakukan ya wudu sebagaimana wudu sempurna ketika kita ingin salat. Termasuk juga yang kaki pun juga dibasuh. Yang kelima, thumma ya'khudul ma fayudkhil asabi'ahu fi usuli sya'ab. Kemudian beliau mengambil air untuk dibasuhkan ke kepala, ya, untuk membasuh kepala. Ambil air kemudian digayungkan ke kepala. Kemudian jari jemari ini beliau masukkan ke rambut-rambut beliau, kayak kita keramas, digerak-gerakkan. Ya, itu yang kelima yang dilakukan oleh Rasulullah. Ambil air 1 kali, kemudian digayungkan kemana? Dibasuhkan kemana? Ke kepala. Kemudian jari jemari beliau Rasulullah digerak-gerakkan seperti kita keramas gitu, sampai terasa air tersebut masuk, ya, ke urat-urat kepala atau ke akar rambut. Maka yang keenam yang dilakukan oleh Rasulullah, hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana ala ra'si 3 hafanat. Ya, beliau setelah merasa rambut itu air tersebut sudah masuk ke akar-akar rambut atau urat-urat kepala, beliau mengambil air lagi sebanyak 3 kali untuk membersihkan kepala. 1, ya kan, bersihkan. 2, bersihkan. 3, bersihkan. Nanti kita praktekkan. Kemudian setelah mengguyurkan air ke kepala, ya, sebanyak 3 kali, summa afadha ala sa'iri jasadihi, beliau mengambil air untuk menggayungkan atau membasuhkan ke seluruh tubuh beliau SAW. Jadi air tersebut diambil untuk dimandikan atau diguyurkan kepada seluruh badan. Tentunya yang kanan dulu, baru yang kiri. Karena Rasulullah SAW itu menyukai yang kanan. Artinya segala hal yang berkaitan dengan kebaikan yang kanan. Kemudian sebagaimana mandinya normal kita, ya kan? Nah, setelah mandi terakhir yang ke-7, ya. Kenapa? Yang ke-7 benar, ya? Summa ghassala rijlaihi, beliau membasuh kaki beliau. Jadi yang terakhir membasuh kaki lagi. Jadi seakan-akan pembasuhan kaki ini sebanyak berapa kali? 2 kali. Jadi kita praktekkan sekarang ini, ya. Yang pertama, nggak pakai mic, kedengaran, ya? Ya. Yang pertama tentu kita masuk kamar mandi, membaca apa? Doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dulukan kaki yang kiri ketika masuk, baru kaki yang kanan. Setelah itu adalah membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya, sekali cukup sebenarnya. Yang afdal 3 kali. Yang kedua adalah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Sedangkan tangan kanan ini digunakan untuk mengambil air. Yang keempat adalah berwudu sebagaimana wudunya salat. Dari A sampai Z, ya kan? Artinya dari kita tersebut membersihkan kedua telapak tangan lagi,
sebanyak 3 kali, afdolnya sampai kita membasuh kaki kita sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali juga. Kemudian yang keempat, mengguyurkan air ke rambut atau ke kepala 1 kali saja. Kita ambil dengan tangan kanan kita, kita guyurkan air ke kepala kita. Setelah itu, yang keenam ya, yang keenam, jari jemari ini kita gerakkan ke kepala kita. Boleh pakai sampoan, gak apa-apa, ya kan? Seperti kita keramas begitu, kalau bahasa orang sekarang kan keramas. Sampai air itu terasa masuk kemana? Ke urat-urat kepala atau ke akar-akar rambut. Ketika kita sudah merasa air itu sudah masuk ke akar-akar rambut atau ke urat kepala, maka kita ambil lagi air sebanyak 3 kali. 1, kita guyurkan kepala, bersihkan kepala kita. 2, kita guyurkan kepala, bersihkan lagi. 3, bersihkan lagi. Insya Allah sudah bersih berkaitan dengan kepala. Kemudian selanjutnya Nabi SAW mengguyurkan air tersebut ke seluruh tubuh beliau SAW, sebagaimana lazimnya kita mandi. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Dan setelah itu mandi normal lah kita. Selesai mandi, terakhir mengguyurkan air lagi ke kaki. Ya, sekali wajibnya. Kemudian sedangkan 2 dan 3 kali sunnahnya. Selesai mandi wajib. Seperti itu. Jelas ikhwan? Ibu-ibu jelas ya? Jelas. Nah, itu berkaitan tentang masalah mandi wajibnya Nabi SAW. Nah, di sini berkaitan tentang masalah mandi habis haid dan habis nifas. Kalau mandi janabah itu lazimnya sama dengan laki-laki. Bagaimana Ustadz kalau seandainya kita wanita, rambutnya panjang dan rambut itu dikepang? Kalau berkaitan tentang masalah mandi janabah, kepangannya atau ikatan rambutnya tidak perlu untuk dibuka. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, qalat, berkata Bunda Ummu Salamah, qultu ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhufri ra'si afa anqidhuhu li ghusl janabah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini wanita yang banyak mengepang rambut, mengikat rambut. Ya, artinya di sini menunjukkan mengepang rambut boleh, mengikat rambut boleh. Ya. Tapi kalau seandainya kita sholat dilepas ikatan rambutnya, hukumnya makruh, bukan berarti tidak boleh ya. Ya Rasulullah, pertanyaanku, apakah jika aku mandi janabah, tali ikatan rambut tadi dilepas atau tali kepangan rambut tersebut dilepas, harus diurai rambutnya? Qala la. Rasulullah SAW berkata kepada Bunda Ummu Salamah, tidak, gak perlu dilepas. Innama yakfiki an tahtha ala ra'siki thalasa hasayatin summa tufidina alaikal ma fatadharina. Ya, tidak perlu dilepas ikatan rambutnya, tidak perlu diurai kepangan rambutnya. Cukup engkau tersebut, wahai Ummu Salamah, mengambil air dengan 3 kali cidukan, ya, diguyurkan ke kepangan rambut tadi sebanyak berapa kali? 3 kali. Dan kamu sudah suci yang seperti itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud, dan Al-Imam Nasa'i serta Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Irwaul Ghalil pada nomor hadis 136. Nah, ini berkaitan tentang masalah mandi janabah, tapi tidak dengan habis suci dari haid dan nifas. Kalau seorang perempuan sudah suci dari haid, sudah suci daripada nifas, ya, tali kepangan rambut tadi harus dilepas. Ketika mandi, rambutnya harus terurai. Hal ini berdasarkan hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana pada waktu itu Asma binti Abi Bakar, kakak daripada Asma,
bertanya tentang kondisi dia pada saat dia tersebut suci dari haid, ya. Sa'alat an-Nabi SAW an ghuslil haid. Kemudian disebutkan, diceritakan mandi sebagaimana lazimnya mandi, tapi untuk masalah kepangan rambut harus dilepas, ya, harus dilepas. Makanya di sini kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi, fahadal hadis sarihun fi tafriq bainal ghuslil mar'a minal mahid wa ghusliha minal janabah. Di sini ada perbedaan dalam hadis. Yang satu hadis dari Ummu Salamah itu berkaitan dengan pertanyaan Ummu Salamah tentang mandi janabah. Bagaimana tentang kondisi wanita yang dikepang rambutnya atau yang diikat rambutnya dengan tali? Apakah perlu dilepas, perlu diurai rambutnya? Kata Rasulullah tidak perlu. Tapi hadis Bunda Aisyah ketika menceritakan tentang Asma binti Abi Bakar, Rasulullah mengatakan dilepas. Artinya menunjukkan apa? Bahwasannya untuk mandi janabah, ya, hukumnya boleh tidak dilepas. Artinya meskipun secara umumnya mandi janabah sekalipun untuk melepaskan tali kepangannya atau tali rambutnya hukumnya sunnah kalau bisa, ya kan? Tapi kalau nggak dilepas nggak apa-apa. Itu khusus mandi janabah. Tapi kalau mandi habis haid, tapi kalau mandi suci habis dari nifas, maka hukumnya wajib dilepas. Wajib tali kepangan tersebut dilepas. Kenapa ya ikhwan? Kenapa ibu-ibu? Kenapa kalau janabah hukumnya cuma sunnah saja untuk dilepas tali kepangannya? Yang afdal tentu dilepas agar terurai rambutnya seluruhnya. Tapi kalau haid dan nifas wajib berdasarkan perintahnya Rasul kepada Asma binti Abi Bakar. Siapa yang bisa jawab? Kenapa ibu? Biar mengalir. Airnya biar mengalir. Enggak. Kalau janabah bisa melakukannya lebih dari satu kali, bisa sering gitu Pak. Begini, kalau nifas itu paling banter setahun sekali. Ya kan, suci habis nifas kan setahun sekali nifas. Nggak ada orang setahun 2 kali dapat anak. Kalau haid sebulan sekali. Tapi kalau janabah bisa setiap hari. Iya nggak? Apalagi baru kawin, ya kan? Kadang seperti minum obat, ya kan? Sehari 3 kali, ya. Maka oleh sebab itu kan repot untuk lepas ikatan rambut lagi. Maka oleh sebab itu Rasulullah mengasihkan rukhsah. Kalau bisa lepas, alhamdulillah, sunnah dikerjakan. Tapi kalau nggak bisa lepas, nggak apa-apa. Mungkin ada hajat lagi habis zuhur atau habis asar, ya kan? Artinya suatu hal yang halal. Makanya di sini Rasulullah mengatakan kepada Ummu Salamah, tidak perlu engkau lepas. Cukup, ya kan? Airnya tersebut diguyurkan di kepangan rambut tersebut. Tapi kalau habis suci daripada haid dan nifas, wajib untuk dilepas tali kepangan rambutnya tersebut, harus diurai. Jelas Bapak Ibu? Nah, itu berkaitan tentang masalah mandi janabah. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya yang pertama, bolehnya suami istri untuk mandi bersama-sama di tempat yang sama, kamar mandi misalnya. Karena Bunda Aisyah ada kemungkinan mandi bersama Rasulullah SAW, dan itu diterangkan lagi dalam hadis yang lain. Bagaimana Rasul mandi bersama istri-istri beliau SAW. Ya, dari hadis ini suami istri misalnya, tentu kita katakan seorang istri saja. Kalau misalnya empat-empatnya nggak boleh, ya, nggak boleh. Misalnya kita hatta masalah bermuamalah, hubungan suami istri misalnya, nggak boleh si istri tersebut dikumpulkan dalam satu kamar, digauli sekaligus, haram, nggak boleh. Harus satu-satu. Begitupun juga masalah mandinya. Kalau mandi bersama-sama boleh, cuma satu orang dari istrinya, ya. Yang kedua, ya, dibolehkan seorang istri untuk melihat kemaluannya suami. Ya kan? Tadi Bunda Aisyah mengatakan Rasulullah membersihkan kemaluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bunda Aisyah melihat dong.
Begitupun sebaliknya, suami boleh untuk melihat kemaluannya istri. Dalam hadis ini menunjukkan ya kan bahwasannya itu dibolehkan. Yang ketiga, dibolehkan kita tersebut mandi dalam kondisi polos tanpa pakaian. Ya, dalam hadis ini menunjukkan yang nggak boleh itu kan kita mandi di luar, di kolam renang mandi polos, nggak boleh, haram, ya kan? Ini kan di tempat tertutup, kamar mandi kok. Automatically kita harus polos, buang air kecil, buang air besar dan seterusnya. Yang keempat, dalam hadis tadi menunjukkan bahwasannya bolehnya kita berwudu dalam kondisi tanpa sehelai pakaian sekalipun. Karena Rasulullah tadi kan berwudu sebagaimana wudunya salat. Jadi tidak ada larangan kalau kita misalnya habis mandi atau pas waktu di kamar mandi, habis buang hajat misalnya kita berwudu dalam kondisi telanjang, dalam kondisi tanpa pakaian, maka itu dibolehkan berdasarkan hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini. Jelas Bapak Ibu? Nah, itu berkaitan tentang cara mandinya Nabi SAW. Kemudian kita masuk kepada permasalahan al-iktisalul mustahabbah, mandi-mandi yang disunnahkan. Tadi kan ada 4 berkaitan dengan kewajiban mandi. Yang pertama, kita wajib mandi kalau mendapatkan apa? Mani, ya kan? Baik itu hubungan suami istri dalam kondisi terbangun ataupun dalam kondisi mimpi. Yang kedua, wajib mandi kalau seandainya hubungan suami istri, meskipun maaf tidak keluar, wajib mandi. Yang ketiga, suci daripada haid. Yang keempat, suci daripada nifas, wajib mandi. Kemudian ada mandi-mandi sunnah. Yang pertama, disunnahkan kita tersebut al-iqtisal inda kulli jima'in. Maaf Bapak Ibu kalau bahasa kurang sopan, kalau kita mau hubungan suami istri disunnahkan untuk mandi. Ya, disunnahkan untuk mandi. Jadi berwangi-wangi itu sunnah. Ketika menemui istri kita, ketika menemui suami kita, apalagi melakukan hubungan itu. Ya, supaya apa? Lebih semangat. Supaya lebih semangat, karena dengan mandi itu kan kesegaran tubuh ini luar biasa. Gak perlulah ekstra jos, pil kita, pil-pil yang biru apa itu penyakit semua itu, ya kan? Ya, mandi saja itu untuk vitaminan, baik vitamin buat laki-laki ataupun perempuan. Dalilnya hadis dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tafa dzata lailatin ala nisa'ih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, suatu malam pernah berkunjung kepada istrinya. Untuk apa? Untuk melakukan hubungan suami istri. Yaktasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Artinya Rasulullah dalam satu malam itu bisa menggauli istrinya, 2 istri atau 3 istri, ya kan? Bukan sekaligus, ya, sesuai dengan timingnya. Pulana, ya, setelah habis selesai datang ke pulana, habis selesai ini datang ke pulana. Jangankan Rasul, ya, Abdullah ibnu Umar sebagaimana diceritakan oleh Nafi', itu menggilir istrinya itu dari maghrib ke isya. Kan pendek sebenarnya, paling 1 jam lebih sedikit kan, maghrib ke isya. Beliau bisa menggilir istri-istrinya itu 3 orang istri sekaligus. Itu maghrib ke isya. Ya, artinya bukan sekaligus ya, satu-satu, nggak boleh sekaligus. Nah, Rasulullah apalagi? Rasulullah itu punya kekuatannya itu seperti 30 ekor onta. Kalau seandainya onta 30 itu ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertarik. Ya kan, artinya bisa ditarik oleh Rasulullah. Rasulullah itu punya fisik yang sangat luar biasa. Nah, menjadi kebiasaan Rasul, setiap kali mendatangi istri beliau, beliau mandi. Istri beliau pun juga mandi. Nah, ini membantah ya orang yang mengatakan bahwasannya
seorang perempuan habis suci dari haidnya, habis suci dari nifasnya, itu nggak perlu mandi, boleh suaminya menggauli langsung. Dengan hadis Abi Rafi ini membantah itu. Sunnahnya apa? Mandi, wajibnya mandi. Ini kan darah kotor yang keluar, takutnya masih ada sisa-sisa. Ya, lah Ustaz, ulama ada bolehkan? Kita katakan lalah. Memang ada ulama, tetapi kita katakan kita mencari yang sahih, yang sahih, tentunya yang jelas bagaimana. Pertama, orang yang menghalalkan seperti itu berarti seakan-akan dia tidak menjalankan sunnah yang sebenarnya. Bukankah Rasulullah SAW setiap mau menggauli istrinya, beliau mandi? Begitupun istrinya Rasul mandi. Apalagi habis haid, apalagi habis nifas. Ya, untuk menghilangkan, maaf ya, darah-darah tersebut meskipun sudah suci, dengan munculnya kaswatul bayda, serat-serat yang warna agak kekuningan seperti ingus, ya, sudah keluar, itu memang sudah suci. Tapi kan kita gimana ya? Istri kita baru haid, yang kedua kitanya juga mungkin tidak terlalu bersemangat. Hatta kita semangat sekalipun, monggo istri-istri mandi dulu lah. Seperti itu. Ini membantah di situ yang menerangkan seakan-akan, maaf ya, ada yang mengatakan ini di forum-forum seperti pengajian seperti ini. Ya, kita katakan janganlah. Karena sunnahnya, betapa banyaknya sunnah yang ditinggalkan di situ nanti. Nah, Abu Rafi ini bertanya, qala faqultu ya Rasulullah ala taj'aluhu wahidatan ya Rasulullah, cukupkah engkau mandi satu kali saja? Meskipun engkau menggauli beberapa istri ini, si fulana habis ini langsung lagi ke sana, satu kali kan cukup ya Rasul. Ibarat kata seperti itu. Rasulullah SAW jawab apa? Qala hadza azka wa atyab wa athhar. Aku pingin setiap kali mendatangi istri itu mandi, mendatangi istri yang itu mandi lagi, mendatangi istri yang ketiga mandi lagi. Aku pingin dalam kondisi yang suci, bersih, dan betul-betul punya gairah kesemangatan untuk melakukan itu. Nah, hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, itu yang pertama, disunahkan kita mandi kalau mau hubungan suami istri. Yang kedua, al-iktisal al-mustahadha li kulli salatin. Para wanita yang mendapatkan istihadah, ya, sebelumnya maaf, kita akan jelaskan perbedaan antara haid dengan istihadah. Ya, perbedaan antara haid dan istihadah, khususnya untuk ibu-ibu. Yang pertama, ibu, kalau haid itu darahnya warnanya hitam. Sedangkan darah istihadah itu warna darahnya merah. Istihadah itu artinya darah penyakit. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau darah haid itu kental. Sedangkan darah istihadah encer. Perbedaan yang ketiga antara haid dan istihadah, kalau haid itu berbau busuk, sangat menyengat sekali. Sedangkan darah istihadah tidak berbau busuk, tidak bau. Ya. Yang keempat perbedaannya, kalau darah haid tidak membeku, tidak membeku sama sekali. Kita biarkan begitu lama misalnya, tidak membeku. Tapi kalau istihadah, kita biarkan sebentar saja, sudah membeku. Nah, itu ada 4 perbedaan antara haid dan istihadah. Makanya ibu-ibu harus mengerti mana darah haid dan mana darah istihadah. Terlepas dari khilafnya ulama, sekali lagi perbedaannya tentang masalah paling lamanya dan paling pendeknya itu ulama memang berikhtilaf. Ya, tapi yang rajih sebenarnya tentu tidak ada batasan tertentu. Ya. Artinya makanya kita lari kepada sesuatu hal yang sifatnya tersebut bisa membedakan antara haid dengan istihadah. Jelas ibu-ibu? Perbedaan antara haid dan istihadah. Nah, Bunda Ummu Habibah pernah mendapatkan darah istihadah. Inna Ummu Habibah istahaddat fi ahdi Rasulillah SAW
Fa'amaraha bil ghusli li kulli salatin. Ummu Habibah mendapatkan darah istihadah, darah penyakit, bukan darah haid. Berhubung itu darah istihadah, berarti dia tersebut wajib untuk melaksanakan kewajiban sebagai muslimah. Sholat, puasa, tawaf, kalau dia lagi umrah misalnya, ya, atau lagi haji. Karena itu darah yang bukan menghalangi dari ibadah-ibadah tersebut. Sedangkan haid dan nifas kan tidak boleh 5 hal. Pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga tawaf di Ka'bah, yang keempat hubungan suami istri, yang terakhir ditalak atau dicerai. Nah, ketika Bunda Ummu Habibah ini dapat darah istihadah, Rasulullah memerintahkan agar Ummu Habibah untuk apa? Setiap kali mau sholat mandi. Dan perempuan istihadah ini yang mendapatkan darah penyakit ini dibolehkan dia tersebut untuk apa? Untuk menjamak sholat. Menjamak sholat itu artinya apa? Menggabungkan 2 sholat. Kalau qasar sholat, meringkas yang 4 menjadi 2. Nah, meringkas sholat alasannya cuma 1. Kita boleh meringkas sholat yang 4 menjadi 2, alasannya cuma 1. Yaitu kalau kita apa? Musafir. Selain daripada itu tidak boleh. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 101. Ya. Tapi kalau menjamak sholat, ada beberapa alasan. Di antaranya kalau kita musafir, boleh kita menjamak sholat. Kalau kita misalnya sakit yang tidak memungkinkan kita untuk sholat sebagaimana mestinya, boleh menjamak sholat. Karena dokter menyuruh kita banyak istirahat. Termasuk juga kan tadi kita katakan sakit yang sifatnya membuat seseorang tersebut menjadi sulit untuk melaksanakan sholat sebagaimana normalnya waktu sholat. Termasuk perempuan yang istihadah. Ya, makanya Rasulullah menyuruh Bunda Ummu Habibah setiap kali mau sholat untuk mandi. Sunnah hukumnya. Wajibnya apa? Wajibnya berwudu. Wajibnya, pertama membersihkan itu, kotorannya itu, darah yang keluar dibersihkan, nanti digunakan pembalut. Yang kedua, wajib untuk wudu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang keluar dari arah kubul dan dubur batalkan wudu kan? Maka oleh sebab itu, setiap kali dia mau sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, hendaknya dia tersebut apa? Berwudu. Nah, termasuk orang yang mendapatkan penyakit seperti beser atau habis operasi prostat, itu biasanya nggak ketahanan kencing. Maka oleh sebab itu dianjurkan, sunnahnya dia wajibnya dulu, wajibnya dia tersebut setiap kali mau sholat dia bersihkan kemaluannya. Yang kedua, dia wajib untuk wudu. Sunnahnya dia mandi. Nah, berhubung dalam kondisi sakit seperti itu, boleh untuk menjamak sholat. Berdasarkan hadis yang lain, dari nasihatnya Rasul kepada Ummu Habibah juga, bahwasannya ya, fa'umirat an tu'ajjila al-'asra wa tu'akhiru adh-dhuhr wa taghtasil lahumā ghuslan wahidan wa tu'akhiru al-maghrib wa tu'ajjil al-isya wa taghtasilu lahumā ghuslan wa taghtasilu lis-salati subuh ghuslan. Jadi dalam sehari tersebut bisa 3 kali mandi. Disuruh untuk apa? Mensegerakan sholat asar atau mengakhirkan sholat zuhur. Artinya apa? Kalau misalnya berkaitan dengan jamak itu kan ada 2 paket. Paket yang pertama zuhur dan asar. Paket yang kedua adalah maghrib dan isya. Tidak ada selain itu. Subuh nggak ada jamak sholat. Subuh nggak ada qasar sholat. Subuh nggak bisa dijamak. Atau misalnya asar sama maghrib nggak boleh. Jadi paketnya itu, paket yang pertama zuhur dan asar, paket yang kedua maghrib dan isya. Nah, perempuan yang mendapatkan istihadah atau penyakit-penyakit yang sejenis seperti penyakit istihadah, seperti orang yang beseran atau orang-orang yang habis operasi prostat yang gak ketahanan kencing, maka diwajibkan dia tersebut untuk membersihkan kemaluannya. Setelah itu mungkin pakai popok atau pampers, atau untuk wanita pakai pembalut. Kemudian dia wajib untuk wudu dikarenakan mau sholat, dan disunahkan dia mandi.
dan dibolehkan untuk menjamak sholat, baik jamak takdim ataupun takhir. Jamak takdim itu maksudnya sholat asar ditarik pengerjaannya di waktu zuhur, di waktu yang pertama, sholat yang pertama. Karena sholat itu kan zuhur dan asar, yang pertama yang mana? Yang kedua asar. Nah, berhubung sholat asar itu dikerjakan di waktu zuhur, maka dikatakan jamak takdim. Ya. Sedangkan kalau misalnya sholat zuhurnya ditarik pengerjaannya di waktu asar, namanya jamak takhir. Tapi tetap yang dikerjakan zuhur dulu apa asar? Zuhur dulu baru asar. Ya, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berada di Muzdalifah. Waktu itu Rasulullah SAW mabit di Muzdalifah, mengerjakan maghribnya itu diakhirkan di waktu isya, jamak takhir. 3 rakaat dulu sholat maghrib, baru sholat isya 2 rakaat. Jelas ya? Jadi kalau saya katakan, kalau misalnya sholat isya kita majukan pengerjaannya atau pelaksanaannya di sholat maghrib, namanya jamak apa? Takdim. Tapi kalau seandainya sholat maghrib tersebut diundur pelaksanaannya di waktu isya, namanya jamak takhir. Maghrib dulu apa isya? Maghrib dulu baru isya. Ya kan? Jadi yang pertama dulu. Jelas ibu-ibu? Nah, itu yang kedua. Disunnahkan untuk istihadhah, bagi yang mendapatkan dari istihadhah, untuk apa? Setiap kali dia mau sholat disunahkan untuk mandi. Yang ketiga, al-iqtisal ba'dal irma. Tayyib, sudah isya, insyaallah kita lanjutkan habis sholat isya. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala abdul khalaq Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan mabahas kita berkaitan tentang masalah mandi wajib, yang dimana pada pembahasan ini juga dibahas tentang al-iqtisal al-mustahabbah, mandi sunnah. Kita sudah menjelaskan 2 hal yang berkaitan dengan mandi sunnah. Yang pertama, disunahkan kita di setiap kali mau hubungan suami istri, sebelum melakukan itu hendaknya mandi. Yang kedua, disunahkan bil khususnya bagi wanita yang mustahadhah, yang mendapatkan darah istihadhah atau darah penyakit, dan juga yang sejenisnya, yaitu seperti orang yang beser atau habis operasi prostat, hendaknya setiap kali mau sholat disunahkan dia mandi. Tapi sekali lagi, wajibnya adalah untuk membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu untuk melaksanakan ibadah sholat. Sedangkan mandinya adalah hukumnya sunnah. Yang ketiga, mandi yang disunahkan adalah al-iqtisal ba'dal irma. Habis pingsan disunahkan kita mandi. Berdasarkan hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah sakit yang sangat luar biasa sakit, ya, yang dimana sakitnya itu membuat beliau pingsan, ya, membuat beliau pingsan. Faqala, ketika beliau terbangun, ya, sadar, siuman, asallan nas, apakah para sahabat yang di masjid sudah melaksanakan ibadah salat? Faqulna la, hum yantadirunaka ya Rasulullah. Kemudian Bunda Aisyah menjawab, ya, bahwasannya belum ya Rasul, mereka menunggu antum wahai Rasulullah SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berucap dan berkata kepada Bunda Aisyah, du'uli ma'an fil mikhdab, tolong, ya, letakkan air di ember, ya, aku ingin mandi. Qalat fa fa'alna, kemudian kami kerjakan, kata Bunda Aisyah, kami sediakan air di ember atau di suatu tempat, ya, seperti bak.
Mikhdab itu tempat yang biasanya digunakan untuk mencuci pakaian, ya seperti ember atau gaduk ya. Kemudian faghtasala summa dhahaba lainuhu fa ughmiya alaihi summa afaq. Kemudian beliau mandi, subhanallah, ya beliau terasa seakan-akan ingin berusaha bangkit untuk berdiri secara sempurna, subhanallah, habis itu pingsan lagi, fa ughmiya alaihi, kemudian pingsan lagi, summa afaq, kemudian sadar lagi. Faqala asalan nas, Rasulullah bertanya lagi, syuf, para sahabat yang di masjid sudah melaksanakan sholat. Faqulna, kita pun menjawablah, yantadirunaka ya Rasulullah, mereka masih menunggu antum. Kemudian Rasulullah perintahkan lagi, du'u lima'an fil makhdab, tolong letakkan air di ember, aku ingin mandi. Kemudian dilakukan oleh Bunda Aisyah, ya disediakan air kemudian mandi sampai 3 kali seperti itu, sampai pada akhirnya Rasulullah SAW ya kan mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya suatu hal yang sangat luar biasa, terutama sakit 5 hari sebelum meninggal dunia itu Rasulullah sampai pingsan-pingsan. Tapi intinya dalam hadis yang sahih ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kalau ada yang pingsan di antara kita, disunahkan habis pingsan mandi. Yang keempat adalah al-iqtisal min dubnil musyrik. Disunahkan kita untuk mandi habis menguburkan orang kafir atau musyrik. Ya. Kalau dalam Islam kan kita disunahkan habis memandikan mayit untuk mandi. Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa di antara kalian ini memandikan mayit, baik dia muslim ataupun kafir, habis itu mandi. Kalau masuk ke liang lahatnya tidak disunahkan untuk wudu wala mandi berkaitan dengan mayat yang muslim. Kita misalnya, ya keumuman kita kan muslimin yang kita letakkan di kuburan. Kita masuk ke liang lahat, kita taruh mayit tersebut untuk apa? Untuk diletakkan ke liang lahat. Paling mungkin kinayanya man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang membawa hendaknya dia berwudu saja kan? Termasuk yang mengangkat untuk meletakkan di liang lahat, disunahkan untuk apa? Berwudu. Tetapi kalau untuk mandi tidak. Nah, tapi khusus musyrik, kalau kita dapatkan misalnya di suatu kampung kita ada orang kafir atau musyrik yang meninggal dunia, kebetulan tidak diurus oleh kerabatnya atau teman dekatnya yang satu agama dengan mereka, dibiarkan. Maka kewajiban siapa yang mengurusi jenazah tersebut? Ya muslim. Kita mandikan sebagaimana Islam, kita kafankan sebagaimana Islam, kemudian dikuburkan. Yang tidak dilaksanakan cuma sholatnya saja, nggak boleh. Kita mendoakan orang yang kafir ketika dia meninggal dalam kondisi kafir, haram, sudah terputus semuanya. Yang musyrik juga begitu, tidak boleh kita doakan, kita sholatkan. Karena fungsi sholat jenazah itu kan untuk mendoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi mudakhala dan seterusnya. Nah, intinya kan mendoakan. Nah, kalau misalnya meninggal musyrik, kita yang menguburkan, maka di sini habis menguburkan kita dianjurkan untuk mandi. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Abu Thalibin mat. Diceritakan dalam hadis tersebut bahwasannya dari hadis Ali bin Abi Thalib ketika beliau datang kepada Rasul, kemudian Rasul berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ayahmu yang bernama Abu Thalib telah meninggal dunia. Abu Thalib waktu itu meninggal dalam kondisi kafir atau musyrik. Dipaksa oleh Nabi SAW untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kalimat tauhid, tidak mau. Dia enggan. Ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallah wahai pamanku, ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah bahwasanya engkau menyatakan iman dan Islam. Kebetulan di tempat yang sama hadir juga Umayyah dan Amr bin Hisham yang dikenal dengan sebutan Abu Jahal tersebut. Mereka berdua ini mengatakan kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Ya Abu Thalib, kamu benci dengan agama nenek moyang kita? Terus menerus Rasul kemudian 2 orang kafir ini melakukan suatu hal di hadapan Abu Thalib, sampai pada akhirnya Abu Thalib enggan dan tidak mau untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah karena asabiyah, fanatisme golongannya lebih memegang adat istiadat yang sebenarnya salah, berkeyakinan yang salah.
meninggal dalam kondisi kufur. Makanya kan turun ayat itu, Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa untuk mengasihkan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Dan Allah lah yang mengasihkan hidayah kepada orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ali bin Abi Thalib disuruh untuk mengurus jenazahnya. Di antaranya memandikan, mengkafankan, tapi tidak disalatkan, termasuk menguburkannya. Setelah habis menguburkan, falamma rawaituhu raja'tu ilaihi faqala li iktisal. Setelah aku mengurusi jenazah bapakku, kata Ali bin Abi Thalib, termasuk menguburkan mayit, ya, kata Rasulullah, iktasil, wahai Ali, mandi engkau. Artinya di sini disunnahkan habis menguburkan seorang mayit yang kafir atau musyrik, maka disunnahkan mandi. Yang kelima, al-iqtisalil idain. Disunahkan kita untuk mandi pada waktu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ya. Dan ingat, mandinya itu sama sebagai mandi janabah, ya kan? Yang tadi yang sunnah-sunnah itu mandinya sama sebagaimana mandi janabah yang diriwayatkan dalam hadis dari jalannya Bunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Jadi kalau dikatakan mandi sunnah, berarti mandinya itu persis sama dengan mandi janabah. Kemudian yang keenam, mandi pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, baik yang berhaji ataupun yang tidak berhaji. Ya. Nah, dalilnya apa? Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu ada seorang, ya, dari sahabatnya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib anil ghusl, tentang mandi. Kata Ali bin Abi Thalib, qala ittasil kulla yawmin in syi'ta. Kalau kamu ingin mandi, ya boleh setiap hari mandi, ya kan? Kemudian Ali menekankan, faqala la, maksudnya di sini artinya orang ini bertanya, ya Ali, ittasil kulla yawmin, ittasil kulla yawmin in syi'ta. Kalau kamu ingin mandi setiap hari boleh, artinya tidak menjadi masalah. Kemudian Ali bin Abi Thalib menekankan, tapi ada mandi-mandi yang khusus ini, artinya lebih ditekankan lagi untuk mandi. Apa itu? Yang pertama kata Ali, yaumul jum'ah, mandi pada hari Jumat. Yang kedua, wa yaum Arafah, mandi pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, baik kita haji ataupun tidak berhaji. Keempat, wa yaumun nahar, Idul Adha. Kemudian yang ketiga, yaumul nahar, Idul Adha. Yang keempat, wa yaumul fitri, Idul Fitri. Jadi 4 hal ini disunnahkan. Nah, yang keenamnya, mandi pada hari Jumat, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, bukan wajib, ya. Kenapa? Memang hadisnya berbunyi seperti ini, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghusl Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Bahwasannya mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah balik. Mandi hari Jumat wajib setiap orang yang sudah bermimpi, maksudnya yang sudah balik. Tapi maksud wajib di sini kata para ulama, maksudnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, bukan wajib. Karena ada sebagian sahabat yang hari Jumat tidak mandi. Termasuk Utsman bin Affan pada waktu itu sibuk mengurusi kebunnya. Beliau habis mengurusi kebunnya langsung ke masjid tanpa mandi lagi. Ya, yang wajibnya apa? Berwudu untuk sholat tentunya. Di sini menekankan bahwasanya mandi pada hari Jumat tersebut bukanlah wajib. Ya. Adapun dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai dan juga Imam Ibnu Majah, menunjukkan hukumnya adalah sunnah muakkadah, hampir wajib. Artinya kita kalau mau ke kantor, keluar dari rumah di pagi hari, niatkan mandi pada hari itu adalah mandi Jumat. Nah, mandinya kita apa? Mandi yang sebagaimana mandi janabah tadi. Jelas ikhwan? Kemudian yang selanjutnya, yang ke-7 adalah al-ghuslu man ghassala al-mayyit. Ya,
mandi habis memandikan jenazah, baik jenazah yang kafir ataupun yang muslim, baik yang beriman kepada Allah ataupun musyrik. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, man ghassala mayyitan falyattasil. Barang siapa yang memandikan mayit, mayyitan, nakirah. Nakirah itu artinya umum, siapapun manusianya, muslim ataupun kafir, hendaknya habis memandikan tersebut dia mandi. Kenapa? Khawatir kalau seandainya ada penyakit-penyakit menular yang ada pada si mayit tersebut. Kemudian yang kedelapan, al-ghuslul ihram bil umrah atau hajj. Mau ihram kita, ya, ibadah umrah, ibadah haji kan salah satu rukun daripada ibadah umrah dan haji tersebut melakukan ihram. Kalau kita laki-laki, ihramnya itu dengan pakaian ihram yang khusus dan ihramnya di miqat. Nah, sebelum kita melakukan ihram kita disunnahkan apa? Untuk mandi. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Sabit, annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li'ihlalihi wa iktasala. Adalah Nabi SAW, kata Zaid bin Sabit, ketika beliau melihat langsung ketika mau mengihlalkan untuk umrah dan haji, sebelumnya beliau melakukan mandi. Hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Irwaul Ghalil pada nomor hadis 149. Yang kesembilan, al-ghuslul dukhulil Makkah, mandi pada saat kita masuk ke kota suci Makkah, disunnahkan. Nah, kita tahu Makkah, Madinah ke Makkah itu 450 km. Kita yang 5 jam dengan menggunakan bis saja sudah terasa gerah ketika ihram apalagi. Tapi perlu diketahui, ya kan, di zaman Nabi itu lebih lama lagi, seminggu baru sampai ke Mekah. Artinya terasa betul bau badan dan seterusnya. Maka ketika di Mekah Rasulullah mandi sebelum melanjutkan untuk melaksanakan ibadah umrahnya dan juga termasuk ibadah hajinya. Yang jelas di sini para ulama menggarisbawahi kita haji atau umrah atau masuk ke kota suci Mekah dianjurkan untuk mandi. Ya. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana la yaqdimu Makkah illa bata bidhil tuwa hatta yasbah wa yaktasil, summa yadkhulu Makkah naharan wa yadhkar wa yuzkar an Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu fa'al wa yadhkur an Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu fa'alahu. Disebutkan Abdullah ibnu Umar ketika dia ingin ke Makkah tidaklah masuk ke kota suci Makkah kecuali dia singgah di suatu tempat yang dinamakan dengan Dzituwa. Sampai waktu tersebut sudah sekiranya sampai waktu subuh, waktu itu beliau mandi. Kemudian setelah mandi beliau baru masuk ke kota Mekah dalam kondisi di siang hari. Kemudian dia menyebutkan bahwasannya aku melakukan ini karena Rasulullah melakukan itu. Karena Abdullah bin Umar ini sahabat yang paling luar biasa dalam masalah mengikuti sunnah. Jangankan dalam masalah mandi tadi, hatta cara duduknya Rasul, menunggang kudanya Rasul, ya kan, ditiru oleh Abdullah bin Umar. Pernah satu saat Abdullah bin Umar lewat di suatu jalan, yang dimana jalan ini jarang dilewati oleh orang, bahkan mungkin tidak pernah. Tapi kata Abdullah bin Umar, wallahi laqad ra'aitu Rasulullah SAW masya fi hadzal tariq. Ya, demi Allah aku telah melihat Rasulullah SAW melewati jalan ini, pernah melewati jalan ini. Ini luar biasanya Abdullah bin Umar dalam menghidupkan sunnah. Nah, kita mungkin susah ya untuk misalnya dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah, apalagi menggunakan kain ihram. Apalagi kita tahu di tempat persinggahan itu kamar mandinya nggak seenak di hotel tentunya. Kadang ya Allah kita terpaksa aja buang air kecil aja baunya luar biasa kadangnya. Nah, itu kita supaya untuk mendapatkan sunnah ini di mana kita untuk mandinya, ya udah di hotel. Tapi ingat, bagi yang muhrim, bagi yang sedang ihram, baik laki-laki ataupun perempuan, hendaknya ketika mandi jangan menggunakan sabun wangi atau sampo yang wangi. Karena kan kita ketika sudah ihlal melakukan ihram tersebut kan haram melakukan hal-hal yang terlarang. Termasuk yang terlarang adalah mencabut bulu, baik yang tumbuh di kepala ataupun yang tumbuh dimanapun di badan kita, termasuk juga berwangi-wangi tidak dibolehkan. Sampai selesai melaksanakan umrah kita
atau haji kita, baru kita dibolehkan lagi untuk berwangi-wangi. Jelas ya. Jadi kalau kita misalnya ingin mempraktekkan ini juga, ya kita otomatis di hotel kamar kita, ya kita mandi. Tapi ingat, kalau kondisinya kita lagi ihram, hendaknya jangan menggunakan sabun wangi. Boleh menggunakan sabun yang sifatnya tidak wangi. Mungkin ada dijual di tempat sini, sabun untuk kita haji atau umrah. Ya kan kita bilang sabun untuk virgin, ya virgin untuk orang yang haji. Nah kalau di Saudi itu ada namanya Bin Daud, ya supermarket Bin Daud, itu dijual tuh sabun-sabun tersebut, atau di apotik-apotiknya itu dijual sabun untuk kita yang berumrah atau haji, karena sabunnya nggak wangi sama sekali. Nah itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau sabun wangi, sampo wangi, nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-10 adalah mandi kalau ada orang yang masuk Islam, ya disunahkan habis dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian disuruh dia tersebut untuk mandi. Berdasarkan hadis dari Qais bin Asim, annahu aslama fa amara Nabi SAW an yaktasila bima'in wasidr. Qais bin Asim ketika masuk Islam, habis mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah utusan Allah, dinyatakan sebagai seorang muslim sudah. Rasulullah memerintahkan kepada Qais bin Asim untuk mandi dengan air dan daun bidara. Artinya mandi kalau nggak mendapatkan daun bidara, ya boleh diganti dengan hal-hal yang wangi seperti sabun misalnya. Wallahu a'lam. Nah ini ada sekitar berapa? 10 mandi sunnah tersebut. Selesai kita daripada permasalahan mandi. Insyaallah Selasa depan kita akan membahas masalah tayammum. Walakum minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan? Silakan Bapak. Kalau misalnya saya pergi dan ingin menjamak takhiran maghrib, Iya. dan tapi ketemu di masjid, Iya. ya dari sana mengerjakan sholat isya. Baik. Nah, kemudian kalau mengerjakan maghrib harus beruntun. Iya. Itu isya dulu apa sih maghrib dulu? Maghrib dulu tetap. Ya, jadi kalau misalnya Bapak kebetulan Bapak dalam perjalanan ini, Bapak belum mengerjakan maghrib dalam kondisi safar tadi. Kemudian Bapak mampir di suatu masjid yang dimana orang-orang yang mukim di tempat tersebut sedang mengerjakan sholat isya. Iya, jamaah. Kalau Bapak misalnya masuknya pas waktu rakaat yang kedua, tidak menjadi masalah kan? Imamnya 3, Bapak juga 3 kan? Karena Bapak sedang mengerjakan maghrib. Yang menjadi masalah kalau Bapak pas masuk pada waktu rakaat yang pertama. Nah, di sini para ulama mengarahkan kita pada 2 hal. Yang pertama, pada waktu rakaat yang ketiga, Bapak tasyahud, salawat Nabi dan salam sendirian, tidak mengikuti imam. Karena Bapak nggak mungkin mengikuti imam, karena imam naik lagi untuk rakaat yang keempat. Sedangkan Bapak niatnya apa? Sholat maghrib. Atau cara yang kedua, yaitu apa? Waktu imam naik ke rakaat yang keempat, kita cuma diam saja melakukan posisi tasyahud yang terakhir, tapi tidak membaca apa-apa. Kita tunggu imam dulu untuk duduk tasyahud yang terakhir. Ketika imam sudah duduk tasyahud yang terakhir, mulai kita membaca doa-doa berkaitan dengan tasyahud, salawat Nabi, kemudian doa sebelum salam, imam salam, baru kita salam. Nah, setelah salat maghrib, baru salat isyanya 2 rakaat Bapak. Allahu a'lam. Seperti itu. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu. Jika wanita sedang haid, apa benar selama masa haid tidak boleh memotong kuku, memotong rambut? Lah, nggak benar. Boleh potong kuku, potong rambut. Ya, nggak ada larangannya untuk memotong kuku, memotong rambut. Ingat, perempuan yang haid itu kan terlarang cuma 5 hal, ibu-ibu. Ya, perlu dicatat ibu-ibu. Perempuan haid, perempuan nifas, yang terlarang itu cuma 5 hal. Yang pertama, tidak boleh apa? Sholat. Yang kedua, tidak boleh puasa. Yang ketiga, tidak boleh tawaf.
Yang keempat, tidak boleh hubungan suami istri. Yang terakhir, tidak boleh untuk dicerai dan ditalak. Selainnya halal boleh. Baca Al-Quran boleh, memegang mushaf boleh. Karena ayat yang menerangkan dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang memegang mushaf kecuali orang yang suci. Maksudnya di situ adalah malaikat. Dalam surah Al-Waqi'ah itu. Adapun hadis yang berkaitan la yamassu al-mushaf illa tahir, tidak boleh memegang mushaf kecuali dalam kondisi yang suci. Para ulama berikhtilaf tentang hadis tersebut, tapi yang rajih, yang benar, hadis itu dhaif. Akhirnya tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah dan amalan. Apalagi cuma sekedar motong rambut, motong kuku dan seterusnya. Ya, memotong kuku, memotong rambut itu tidak boleh kalau kita lagi haji, ihram, lagi sedang berihram. Nah, kita nggak boleh potong kuku, potong rambut. Nah, itu waktu kita ihram. Kemudian, jika menjamak salat maghrib dengan isya, berapa rakaat yang harus dilakukan? Ya, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, atau maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Nah, begini, kalau kita menjamak sholat dalam kondisi safar, musafir, kita katakan tentu musafir itu kan ada rukhsah, ada keringanan, boleh mengqasar atau meringkas yang 4 menjadi 2, ya, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 101, ya, fala junaha alaikum wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas salat in khiftum ayyabtinakum alladhina kafaru. Kalau seandainya kalian melakukan safar, maka boleh untuk mengqasar salat yang 4 menjadi 2. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengqasar salat tersebut, sekali lagi saya tegaskan, alasannya cuma satu. Kita boleh meringkas sholat yang 4 menjadi 2 kalau kita ini musafir. Nah, sedangkan menjamak sholat, ya, itu dibolehkan dari beberapa kasus, beberapa alasan. Salah satunya musafir, kita boleh menjamak sholat. Menjamak itu kan menggabungkan 2 sholat, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, kalau ibu-ibu kondisinya sakit misalnya, seperti penyakit istihadah tersebut, yang dilakukan adalah 3 dan 4, karena dia bukan musafir. Tapi kalau musafir boleh 3, 2. Karena yang 4 tadi diringkas menjadi 2, alasannya kenapa? Karena dia musafir. Jelas Bapak Ibu? Kemudian jika seorang wanita mengalami darah istihadah, sudah disucikan dan sudah berwudu dan belum sholat, darah tersebut keluar lagi, bagaimana dengan hal tersebut? Apakah boleh langsung sholat ataukah harus disucikan lagi? Nah, makanya kan ini Rasulullah menegaskan kepada Ummu Habibah tadi, kalau kamu ingin sholat, hendaknya kan engkau tersebut bersihkan kemaluan, wajibnya untuk berwudu, dan sunnahnya untuk mandi. Dalam rangka apa? Untuk membersihkan darah tersebut agar jangan sampai keluar. Maka setelah kita mandi tersebut, meskipun hukum mandinya sunnah, setelah membersihkan kemaluan, yang jelas kita kasih pembalut. Kita sholat misalnya, setelah kita berwudu atau setelah kita mandi, kalau misalnya terasa ada sesuatu yang keluar, teruskan sholatnya. Karena itu sudah ma'fu, dimaafkan. Karena nggak mungkin menahan-nahan lagi, sudah kita bersihkan tadi sebelum sholat, kita berwudu, bahkan kita mandi, ya kan? Ketika sholat kita merasa ada something yang keluar ini, teruskan sholatnya. Karena itu sesuatu hal yang sudah di luar daripada kemampuan kita. Seperti orang yang sakit, habis operasi prostat tadi, itu nggak tahanan kencing, ya kan? Maka yang dia lakukan sama sebagaimana perempuan istihadah tadi. Wajibnya dia bersihkan air seninya tersebut, kemaluannya, kemudian dia wajib berwudu dan disunahkan untuk mandi. Kemudian dia pakai popok atau pakai pampers misalnya, dia sholat, kemudian dia merasa ada something yang keluar, teruskan sholatnya. Kenapa? Karena itu hukumnya sudah ma'fu, dimaafkan. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa cukup. InsyaAllah kita lanjutkan pada Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.